Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin setiap hari Sabtu. Semoga Allah Azza wa Jal berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah untuk memeluk agama Islam. Kita mungkin tidak pernah minta kepada Allah agar bisa lahir dalam kondisi beragama Islam. Tahu-tahu kita lahir dalam kondisi beragama Islam. Orang tuanya muslim, kakek neneknya muslim, sehingga dia besar tumbuh di keluarga muslim. Ini murni nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri. Karena ada orang-orang yang bahkan hidup bersama Nabi, bahkan dia yang menolong agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sampai akhir hayatnya, tidak dikasih hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Kita yang hidup jauh dari masa Rasulullah, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan keluarga, ternyata kita semua ditakdirkan oleh Allah dengan kehendak Allah. Allah memilih kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang beragama Islam. Ini nikmat yang harus kita jaga, harus kita syukuri. Maka harus kita jaga nikmat ini. Bagaimana caranya kita menjaga nikmat ini? Yaitu dengan belajar, menuntut ilmu agama. Ini adalah cara untuk memelihara karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak belajar ilmu agama, ini sangat mengkhawatirkan. Orang Islam tapi kok tidak mau belajar ilmu agama, sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bagaimana? Sangat mudah untuk diombang-ambingkan, sangat mudah ditarik ke sana kemari, sangat mudah diajak ke timur atau ke barat, ke utara atau selatan. Tidak punya prinsip, tidak punya pegangan karena kejahilan, tidak punya ilmu. Dan orang yang semacam ini dikhawatirkan sangat mudah sekali untuk keluar dari Islam. Kadang-kala hanya perkara masalah ataupun kena malu, dia bisa meninggalkan Islam. Ada perempuan yang mungkin ternyata naudzubillah dia hamil di luar nikah, yang menghamilinya itu adalah non muslim. Untuk bisa nikah dengan non muslim itu harus keluar dari Islam. Mau dia keluar, meninggalkan Islam gara-gara takut statusnya tercoreng atau takut malu. Padahal dosa dia berbuat perbuatan zina itu lebih besar dosa keluar dari Islam. Mendingan dia melahirkan anaknya dalam kondisi dia
dituduh dengan melakukan perbuatan keji, perbuatan zina dan seterusnya, itu lebih baik daripada dia harus meninggalkan Islam. Karena di masa Rasulullah ada juga wanita yang berbuat zina, tapi dia bertobat kepada Allah dan akhirnya dia diterima dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi di masyarakat kita kadang-kala hanya masalah-masalah seperti itu mereka mau meninggalkan Islam. Apalagi hanya masalah sembako, hanya masalah beras, hanya masalah mie instan, itu rela meninggalkan Islam. Maka ini semua gara-gara kejahilan, tidak punya ilmu. Maka kita di sini terus belajar ilmu agama, istiqomah, dan kalau kita sudah mengetahui ilmunya, berusaha untuk mengamalkan, lalu kita ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada keluarga, kepada tetangga, kaum muslimin yang lainnya. Dan kalau bisa kita ikut mengajak saudara kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita sudah bisa hadir, alhamdulillah. Sekarang gimana caranya kita mengajak saudara kita yang lain? Mungkin ada teman kita, ada saudara kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita. Kita berusaha pelan-pelan menggiring agar mereka juga ikut menghadiri majelis ilmu. Karena ini semua adalah kerja kita semuanya, ini semua adalah kerja bersama. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan seorang ustadz untuk berdakwah, namun kita semua wajib berdakwah di masyarakat. Dengan demikian kita bisa meminimalisir kejahilan yang ada di masyarakat. Baik, ini yang bisa kita awali sebagai muqaddimah, ya, agar kita selalu istiqomah untuk menuntut ilmu agama. Kemudian seperti biasanya kita akan mengkaji kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan insyaallah kita sudah masuk bab yang ke-37. Bab yang ke-37, minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan atau termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalannya. Ini yang insyaallah akan kita bahas. Orang yang beramal, maksudnya beramal akhirat, melakukan amalan-amalan soleh dengan niat, dengan keinginan untuk mendapatkan dunia. Jazakallahu khair. Baik. Bab ini atau pembahasan ini sebetulnya masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Ada yang masih ingat bab sebelumnya itu tentang apa? Tentang riya. Nah, riya itu bagian daripada pembahasan ini. Riya itu seseorang menginginkan dunia dari amalannya. Tapi kalau riya itu hanya khusus mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Kita ulangi, kalau riya itu lebih khusus karena berkaitan seseorang beramal untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan sanjungan dari orang lain. Adapun bab ini lebih umum daripada riya. Jadi dia melakukan amalan soleh untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia itu seperti apa? Untuk mendapatkan harta misalkan, atau supaya bisa jadi kaya, supaya bisa mendapatkan pangkat jabatan, kedudukan, atau untuk mendapatkan yang diinginkan apa? Kesehatan. Dia beramal soleh agar bisa sehat, beramal soleh agar bisa kaya, beramal soleh agar rizkinya itu lancar, beramal soleh agar penyakitnya itu sembuh. Nah, ini yang dibahas dalam pembahasan ini. Baik. Kalau kita bisa merincikan, ya, maka orang yang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, orang yang melakukan amalan akhirat, amalan akhirat itu maksudnya amalan soleh untuk dapat pahala, untuk dapat akhirat,
Orang yang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia itu dibagi menjadi dua macam. Orang yang melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, murni tujuannya untuk dapat dunia. Orang yang beramal soleh, yang pertama murni tujuannya untuk dapat dunia. Yang kedua, masih bercampur. Amalannya itu bercampur antara keinginan dapat akhirat dan keinginan dapat dunia. Baik. Yang pertama, yaitu yang murni amalnya itu untuk dapat dunia, maka ini sepakat para ulama tidak dapat pahala, bahkan dia mendapatkan dosa, termasuk terjerumus dalam kesyirikan. Kalau memang amalannya itu murni hanya untuk dapat dunia, tidak ada niat sedikit pun untuk dapat pahala. Contohnya apa? Ada orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, apakah di pesantren, apakah dia pun kuliah di perguruan tinggi Islam. Niatnya semata-mata biar dapat pekerjaan, semata-mata biar dapat kedudukan, semata-mata biar dapat harta. Kalau seperti itu, tidak ada niat untuk dapat pahala sama sekali, maka ini termasuk kesyirikan dan ini dosa besar. Sepakat para ulama. Adapun yang kedua, yaitu yang bercampur, masih campur antara keinginan akhirat dan keinginan dunia. Baik. Yang bercampur ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, amalan akhirat bercampur dengan amalan akhirat. Amalan akhirat bercampur dengan amalan akhirat. Taib. Kalau ini hukumnya sepakat boleh. Amalan akhirat bercampur dengan amalan akhirat. Contohnya apa? Seperti seseorang yang memanjangkan rukuknya, seorang imam memanjangkan rukuknya karena niat agar orang itu bisa mengejar rakaat. Niat agar orang itu tidak masbuk. Jadi dia tahu pas ruku ada orang yang baru masuk, dia sengaja panjangkan sekali biar yang baru masuk itu dapat rakaat tadi, atau rakaat pertama atau rakaat sholat tersebut. Sholatnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat dia memanjangkan ruku itu agar orang lain itu mendapatkan rakaat, ini termasuk ta'awun, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Dan ini boleh. Baik. Contoh yang lain seperti seseorang yang berjamaah kedua kalinya untuk membantu teman yang masbuk. Dia sudah selesai sholat berjamaah bersama imam, ternyata ada orang datang, dia sholat sendirian. Nah, orang ini ikut sholat bersama temannya ini untuk membantu dia agar berjamaah. Nah, tujuannya untuk membantu. Jadi dia sholat tadi, dia sholat yang kedua kali ini, dia sholat tujuannya murni untuk membantu temannya ini.
Nah, ini sholatnya untuk Allah, tapi bercampur dengan niat untuk membantu saudaranya itu. Maka ini juga boleh. Dan ini termasuk sedekah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa wa qad shallan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Tidak adakah atau tidak maukah salah seorang di antara kalian yang bersedekah kepada orang ini dengan ikut sholat bersamanya? Jadi termasuk sedekah, termasuk kebaikan. Nah, ini juga boleh, walaupun sholat itu niatnya untuk membantu orang lain. Kemudian contoh yang lain seperti seseorang yang sholat dengan niat mengajari orang lain. Dia sholat niat agar dilihat atau agar untuk mengajari orang lain. Padahal mungkin dia tidak ada keinginan sholat. Tiba-tiba karena pengen ngajarin orang, ya dia akhirnya sholat. Ini juga disebutkan oleh seorang tabi'in bahwa ja'ana Malik ibni al-Huwairith, telah datang kepada kami seorang yang bernama Malik ibnu Huwairith. Fa shalla bina fi masjidina hadza. Kemudian dia salat mengimami kami di masjid kami ini. Faqala, kemudian dia pun berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Sesungguhnya saya salat bersama kalian itu padahal saya enggak ada niat untuk salat. Saya enggak ada keinginan untuk salat. Walakin uridu an urikum kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Tapi saya salat itu ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi sallam itu salat. Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Abi Kilabah, maka aku katakan kepada Abu Kilabah, wa kaifa kana salatuhu? Bagaimana Rasulullah itu salat? Faqala mithla salati syekhina hadza. Salatnya Rasulullah itu ya persis seperti salatnya guru kita ini. Nah, ini bukan riya atau ini bukan perkara yang terlarang, namun ini dibolehkan. Walaupun dia salat niatnya untuk mengajari orang lain. Jadi salatnya itu sah, ya, salatnya tetap sah karena salatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan bercampur dengan niat mengajari orang lain. Atau sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan beliau itu meringkas sholatnya. Meringkas itu maksudnya memperpendek sholatnya karena gara-gara mendengar anak bayi yang menangis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni la adkhulu fi sholati uridu an utilaha. Aku itu tadi pertama kali sholat itu niat saya pengen panjang, sholatnya pengen dipanjangkan. Fa asma'u buka as-sabi, namun aku mendengar ada anak kecil yang nangis. Fa atazuzu fi sholati khasyata an tuftana ummuhu. Namun aku perpendek, aku ringkas sholat ini supaya tidak takut ibunya terganggu. Jadi memendekkan sholat, meringkas sholat gara-gara manusia, gara-gara orang, niatnya untuk orang lain. Nah, ini juga diperbolehkan. Sebagaimana tadi contoh yang pertama, yaitu orang yang memanjangkan rukuknya untuk orang itu tidak masbuk, ya. Baik, sampai sini insya Allah ada gambaran, ya. Jadi ini yang pertama, amalan akhirat yang bercampur dengan amalan akhirat. Adapun yang kedua, amalan akhirat bercampur dengan atau tujuan untuk mendapatkan dunia, atau bercampur dengan tujuan dunia. Amalan akhirat
bercampur dengan tujuan dunia. Taib. Amalan akhirat yang bercampur dengan tujuan dunia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riya. Yaitu dia ingin dipuji, ingin disanjung atas ibadah yang dia lakukan. Dan ini sudah kita pelajari. Tentang riya ini sudah kita pelajari. Sedangkan yang kedua, amalan akhirat bercampur dengan tujuan dunia selain daripada riya. Taib. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau dia amalan akhirat niatnya untuk tujuan dunia, bagaimana hukumnya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, atau sebelum itu kita rincikan terlebih dahulu ya, amalan akhirat bercampur dengan niat dunia dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelum kita masuk pada pendapat para ulama, kita bagi dulu menjadi 2 macam. Yaitu yang pertama, amalan yang dimotivasi oleh syariat. Yang pertama, amalan yang dimotivasi oleh syariat. Sedangkan yang kedua, amalan yang tidak dimotivasi oleh syariat. Baik, insyaallah ada gambaran ya. Amalan akhirat bercampur dengan tujuan dunia dibagi menjadi 2. Yang pertama, kena dimotivasi oleh syariat. Yang kedua, tidak dimotivasi oleh syariat. Kalau yang pertama ini yang dimotivasi oleh syariat, sepakat para ulama hukumnya boleh. Karena dimotivasi oleh syariat. Contohnya apa? Seseorang sholat duha pengen kaya. Seseorang melakukan sholat duha dan dia rutinkan sholat duha, ada niatnya pengen dapat kekayaan atau pengen dilancarkan rezekinya. Boleh atau tidak? Dimotivasi atau tidak oleh syariat? Dimotivasi oleh syariat, maka hukumnya boleh. Tapi ini bukan murni dapat dunia ya. Ini kita bisa campur. Salat duhanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat pahala juga, tapi juga terdapat niat, keinginan untuk dapat dunia. Nah, ini hukumnya boleh. Dan memang di dalam syariat disebutkan barang siapa yang melakukan 4 rakaat salat duha, maka Allah yang akan mencukupi kesudahannya. Ya. Atau dalam sebuah hadis, jangan tinggalkan salat fi awalin nahar, jangan tinggalkan salat di awal siang. Atau barang siapa yang salat di awal 4 rakaat di awal siang, maka kata Allah akan aku cukupi kesudahannya atau di akhirnya. Taib. Atau orang yang menyambung silaturahim. Tujuannya untuk panjang umur. Nah, juga termasuk dapat rezeki ya. Ini juga boleh.
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang pengen dimudahkan, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, ini dimotivasi oleh syariat Rasulullah yang menganjurkan kalau pengen rizkinya lancar, kalau pengen usianya panjang, ya, umurnya berkah, umurnya panjang, tidak sia-sia, maka sambunglah silaturahim. Ya, hubungan silaturahim. Maka ini boleh, ya. Atau seseorang yang pengen sembuh dengan cara bersedekah, ya, pengen penyakitnya disembuhkan dengan cara bersedekah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati penyakit kalian dengan sedekah. Walaupun ini sanadnya dipertentangkan oleh para ulama, sebagian menilai ini hadis mursal. Ini pernyataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sebagian yang lain mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW. Walaupun ini diperselisihkan tentang kesahihan hadis ini, namun maknanya benar. Ya. Yang kita maksudkan sini maknanya memang benar. Ya, barang siapa yang ingin disembuhkan penyakitnya, maka dengan bersedekah. Mungkin ada sebuah kisah, ada seorang majikan perempuan di Arab Saudi yang divonis oleh dokter hidupnya cuma 1 bulan atau lebih dikit, ya, 1 bulan atau lebih dikit. Maka dia maksimalkan sisa-sisa umurnya itu untuk beramal soleh, termasuk diantaranya bersedekah. Dia melihat ternyata ada pembantunya dari Indonesia yang kalau masuk ke dalam kamar mandi itu sangat lama sekali. Jadi ada pembantunya itu kalau masuk ke dalam kamar mandi sangat lama sekali. Maka majikannya ini penasaran, kenapa, ada apa kok saking lamanya seperti itu di dalam kamar mandi. Maka dia telusuri, dia tanyakan, ternyata pembantunya ini, perempuan ini, di dalam kamar mandi itu dia sedang, mengeluarkan ASI, air susunya. Karena ternyata dia habis melahirkan di Indonesia, habis melahirkan, anaknya masih menyusui, tapi dia sudah harus pergi untuk bekerja. Karena dia merasakan sakit yang luar biasa, karena ASInya itu tidak keluar, maka harus dia keluarkan ASInya itu. Melihat atau mendengar itu, majikannya merasa kasihan. Akhirnya dia, silakan kamu pulang ke negaramu, saya kasih gaji selama 1 tahun. Gak usah kerja, saya kasih gaji selama 1 tahun. Qadarullah, dengan izin Allah, penyakit yang divonis dokter itu langsung sembuh. Ketika dicek lagi ternyata tidak ada penyakit atau penyakitnya sudah hilang. Nah, ini kisah nyata. Dan masih banyak lagi tentunya kisah-kisah semacam ini, orang yang sembuh karena dia bersedekah. Nah, kalau kita mau bersedekah dengan tujuan agar penyakitnya itu sembuh, boleh atau tidak? Boleh, ya. Karena ini dimotivasi oleh syariat. Atau kita sedang ada masalah, ya, maka bertobat kepada Allah. Tobat agar masalahnya hilang. Tobat agar musibah yang senantiasa menimpa dia itu hilang. Boleh atau tidak? Ya, ini malah dianjurkan, ya. Karena kadang-kala musibah itu, cobaan itu datang gara-gara banyak dosa. Maka perlu bertobat, perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Makanya orang yang bertakwa itu akan senantiasa dimudahkan oleh Allah, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rizki atau akan diberi jalan keluar dari
segala macam masalahnya, akan diberi jalan keluar dari segala macam masalahnya. Kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini boleh kita beramal untuk akhirat dan dengan niat untuk mendapatkan dunia. Kalau memang itu dimotivasi oleh syariat, maka ini hukumnya boleh. Para ulama hanya berbeda pendapat, pahalanya berkurang atau tidak. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentu pasti berbeda orang yang amalannya murni tidak ada niat untuk dunia dengan orang yang amalannya ada campuran untuk dapat dunia, pasti beda, tidak sama. Nah. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang tidak dimotivasi oleh syariat. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Amalan yang tidak dimotivasi oleh syariat. Yang tidak ada dalilnya, misalkan ikut pengajian sambil jualan. Jadi ikut pengajian sambil jualan. Jualannya es teh ya. Ya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya tidak masalah. Misalkan orang pergi haji sekaligus jualan. Ya, sampai di Mekah keluarkan barang-barangnya pakai ihram ya, tapi jualan gitu ya. Kalau tidak dilarang oleh oleh askarnya tidak masalah. Karena disebutkan dalam ayat ya, laisa alaikum junahun anta batagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Jadi berhaji sambil berdagang. Nah, ini ada dalilnya, maka ini boleh. Tapi kalau pengajian sambil jualan, nah ini yang tidak ada dalilnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Menurut Imam Ibnu Hazm tidak diterima amalannya atau tidak dapat pahala. Amalannya itu tidak diterima dan tidak dapat pahala. Memang beliau cukup tegas dalam masalah ini. Kalau amalannya untuk akhirat, kalau amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampur-campur untuk dunia. Bahkan kata beliau, berwudu dengan niat untuk menyegarkan badan, menyegarkan tubuh, atau berwudu untuk menghilangkan ngantuk, tidak diterima. Masya Allah. Berwudu untuk menghilangkan ngantuk aja nggak diterima. Karena wudu itu ibadah. Kalau menghilangkan ngantuk itu perkara dunia. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Qurrafi dari kalangan Malikiyah. Imam Qurrafi. Beliau berpendapat tidak masalah, alias dapat pahala. Tidak mengapa, alias dapat pahala. Beliau berdalil dengan kias. Dikiaskan kepada amalan yang dimotivasi oleh syariat. Kalau tadi ada amalan-amalan yang dimotivasi oleh syariat, boleh dengan niat untuk dapat dunia, maka begitupun amalan yang tidak ada dalilnya bisa kita kiaskan kepada amalan yang ada dalilnya tadi. Ya. Dan ini pendapat yang memang cukup kuat. Ya, pendapat yang kedua ini bahwa hukumnya tidak mengapa, boleh, karena bisa dikiaskan dengan amalan-amalan yang dimotivasi oleh syariat. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, yaitu merincikan, melihat mana yang lebih dominan. Jadi pendapat jumhur ulama ini dirincikan, manakah yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah keinginan untuk dunia, berarti tidak diterima, alias tidak dapat pahala. Kalau yang lebih dominan adalah untuk akhirat,
maka diterima dan dia dapat pahala. Walaupun tadi sudah kita sebutkan bahwa pahalanya tidak sama dengan orang yang beramal murni untuk akhirat. Dan ini juga pendapat yang cukup kuat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Dan ini pendapat yang menggabungkan antara dua pendapat tersebut. Maka kita lihat mana yang lebih dominan. Karena namanya dunia itu seharusnya hanya sebagai pengikut, ya. Untuk urusan dunia itu hanya sebagai pengikut, jangan dijadikan sebagai tujuan. Kita beramal niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk dapat pahala, untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Sedangkan dunia ya untuk mengikuti saja. Kalau kita dapat dunia ya itu bonus, ya. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Dan itulah yang lebih selamat insyaallah. Nah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga merincikan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau pernah ditanya tentang hukum badal haji. Orang badal haji. Tahu ya badal haji? Dibayar atau tidak? Dibayar ya. Di sini beliau merincikan tentang hukum badal haji. Kata beliau, yang pertama, kalau dia membadalkan haji tujuannya untuk dapat dunia. Jadi murni badal haji itu tujuannya untuk dapat dunia, biar dapat duit. Jadi yang memang tujuannya untuk dapat uang. Jadi dia cari mana yang lebih mahal. Kamu berapa badal haji? Oh, 15 juta. Kamu berapa? 20 juta. Ini berapa? 30 juta. Nah, itu 30 juta. Nah, ini berarti kan dia cari duit, cari uang dari badal haji tersebut. Tapi kalau seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini tercela. Ini perkara yang tercela. Kalau memang murni untuk dapat dunia, ini perkara yang tercela. Adapun yang kedua, dia mencari dunia untuk dapat akhirat. Dia mencari dunia untuk dapat akhirat. Jadi misalkan dia mencari apakah ada orang yang mau dibadalkan haji. Apakah ada orang yang mau dibadalkan haji? Karena dia sudah pengen lihat Ka'bah, dia pengen datang ke Mekah, dia pengen berhaji. Walaupun untuk membadalkan orang, walaupun dia tidak dapat untung besar, yang penting dia bisa ibadah. Itu niatnya, tujuannya yang penting dia ibadah, walaupun untungnya tipis, untungnya pas kebutuhan dia, pas dengan kebutuhan dia membadalkan haji itu tidak masalah. Secara hitung-hitungan ternyata ya ini cukup untuk saya membadalkan haji, cukup untuk saya tinggal di Mekah, cukup untuk saya biaya hidup makan minum di sana sampai beberapa hari. Yang penting cukup, insyaallah siap dia badalkan dengan niat seperti itu untuk mendapatkan ibadah, untuk bisa ibadah dengan mencari dunia. Bisa dipahami ya? Nah, kalau seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah mahmudah, inilah yang terpuji. Baik. Baik, namun kembali lagi ini semua kembali kepada niat masing-masing ya. Seseorang itu ketika beramal jangan sampai tujuannya hanya untuk dunia ya. Usahakan ketika kita beramal walaupun ada keinginan untuk dunia, namun usahakan kita harus punya keinginan untuk akhirat. Ini juga berlaku bagi para pengajar Al-Quran, bagi para pengajar agama, bagi para imam-imam masjid. Imam masjid kalau nggak digaji nggak mau jadi imam. Boleh atau tidak? Ya boleh ya. Asalkan bukan untuk cari kekayaan ya. Kalau dia mau ngisi pengajian untuk cari kekayaan, nah ini nggak boleh. Kalau ternyata dia mengisi pengajian dan mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran
hanya cukup untuk kebutuhan dia karena dia harus fokus untuk mengajar, maka ini boleh. Sebagaimana seorang imam, dia dibayar, dia digaji agar dia fokus untuk melakukan tugasnya, maka ini boleh. Tapi kalau niatnya untuk mencari kekayaan, maka inilah yang tidak boleh. Ya, pasang tarifnya ya lumayan ya. Kalau mau diundang sekian detik itu, sekian menit itu dinilai berapa juta. Masya Allah. 5 menit berapa juta. Masya Allah. Mahal sekali memang ya. Namanya ilmu harus mahal ya. Tapi kalau mematok harga, mematok bayaran seperti itu, maka ini dikhawatirkan itu untuk mencari kekayaan ya. Dan ini tidak boleh. Sebagaimana kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam juga mau menerima bayaran, padahal dia ketika menolong itu tidak ingin untuk, tidak ada mematok harga. Jadi ada 2 gadis yang memberi makan hewan mereka, lalu Nabi Musa alaihissalam membantu untuk memberikan minum ya hewan-hewan itu. Lalu kemudian wanita ini datang lagi mengatakan bahwa bapak kami memanggil Anda untuk memberi gaji, untuk membayar jasa Anda. Nabi Musa tolak atau tidak? Enggak, saya ikhlas kok. Enggak usah saya ikhlas. Ternyata Nabi Musa juga mau menerima bayaran itu. Ataupun ibunya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mencari siapakah yang bisa menyusui bayinya Nabi Musa. Ternyata ibunya bersedia untuk menyusui Nabi Musa sekaligus dapat gaji. Ini anaknya sendiri loh, nyusuin anaknya dapat gaji. Masya Allah. Nah ini boleh ya. Tapi ibu jangan lakukan itu sama suaminya ya. Nyusuin anaknya minta bayaran sama suaminya. Allah alam bisawab. Nah ini kita awali untuk memberi gambaran tentang pembahasan yang kita bahas ini. Berikutnya kita akan baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Minta tolong untuk dibacakan. Berkata penulis rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 dan 16. Nah, barakallahu fiik. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan kami balas, akan kami berikan apa yang mereka inginkan dari amalan mereka. Pekerjaan mereka akan kami beri balasan dari balasan-balasan yang ada di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Mereka diberi balasan dengan sempurna, tidak akan dikurangi sedikit pun. Baik. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang
berbicara kepada orang-orang ahlur riya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, fi hadhil ayah inna ahlar riya ya'tuna bihasanatihim fid dunya. Sesungguhnya ahli riya, orang-orang yang riya, orang-orang yang mengejar dunia dengan amalannya itu, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan atau diberikan apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan dari perkara dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'annahum la yudlamuna naqira. Hal itu karena Allah tidak mendolimi siapapun. Kalau seseorang yang bekerja keras, maka akan diberi balasan di dunia ini. Seseorang yang berusaha akan diberi hasil yang baik. Karena begitulah menjadi sunnatullah. Kita hidup di dunia itu ada sunnatullah. Sunnatullah itu sebab akibat. Siapapun yang berusaha, dia akan mendapatkan hasil. Siapapun yang bekerja keras, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dan itu menjadi sunnatullah, menjadi sebab akibat. Dan itu Allah tidak akan mengurangi balasan sedikit pun. Kalau memang dia serius, dia bekerja keras, ya Allah tidak akan menguranginya. Ya Allah berikan hasil yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang malas, orang yang tidak bekerja keras, juga hasilnya juga tidak baik. Ya. Taib. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberi dunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang yang mengejar dunia pasti dapat dunia, tidak mesti begitu. Tidak semua orang yang riya pasti mendapatkan yang dia inginkan, tidak mesti. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca dalam ayat ini, seakan-akan bersifat umum, siapapun yang mencari dunia pasti akan dibalas, pasti akan diberikan hasil mereka di dunia dengan yang mereka inginkan. Jawabannya tidak mesti seperti itu, karena ada ayat lain yang mengaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu, maka akan kami beri dia balasan di dunia ma nasya', sesuai dengan yang kami kehendaki. Wa man nurid, dan yang kami inginkan. Ada yang dikehendaki dikasih dunia, ada yang tidak dikehendaki tidak dikasih dunia. Jadi tidak semua yang mengejar dunia harus dapat dunia, tidak mesti. Nah, ini yang sangat rugi. Sudah beramal untuk mengejar dunia tapi nggak dapat dunia, ya sia-sia. Dia beramal untuk riya tapi nggak ada yang muji, nggak ada yang menyanjung. Nah, ini kan sia-sia. Sudah dapat pahalanya, dosanya dapat, dunianya nggak dapat. Nah, ini kan sangat rugi orang yang berbuat riya seperti itu. Dan ada juga yang ketika berbuat riya, dia mendapatkan hasilnya dari masalah dunia, dari perkara dunia. Misalkan hadis yang mungkin pernah kita singgung, 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, menjadi bahan bakar api neraka. Yang pertama qari' lil Quran, orang yang membaca Al-Quran, paham ilmu agama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang dia belajar ilmu agama itu agar disebut-sebut sebagai seorang qari, disebut-sebut sebagai seorang alim. Sudah dia dapatkan atau belum? Sudah dia dapatkan, ya. Berhasil dia dapatkan. Begitupun orang yang bersedekah, berinfak dengan niat agar dia dipuji, dia disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, juga dia mendapatkan pujian di dunia. Begitupun orang yang mujahid juga mendapatkan sebutan, mendapatkan pujian di dunia, distempel atau dicap sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan,
sudah dia dapatkan. Nah, ada yang dapat, ada yang tidak mendapatkannya. Taib, orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berhasil mendapatkannya itu hanya di dunia. Di dunia ini mereka dapatkan dengan sempurna. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di hari akhirat kecuali neraka yang mereka dapatkan. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan wahabita ma sonau, ya, hancur apa yang mereka lakukan, atau sia-sia apa yang mereka kerjakan. Fiha wabatilun, semua itu menjadi batil, menjadi gugur. Makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Di hari kiamat bahkan mungkin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dibangkitkan, dia mendapatkan atau melihat amalannya yang begitu besar, namun ternyata dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan mereka, ya, apa yang mereka lakukan, ibadahnya, pahalanya kami datangkan, kami perlihatkan. Namun setelah itu kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak punya bobot sama sekali. Makanya amalan itu harus amalan yang punya bobot. Jangan hanya memperhatikan kuantitasnya saja, tapi kualitasnya, bobotnya, itulah yang harus diperhatikan. Amalan yang punya bobot itu apa? Yaitu amalan yang ikhlas, kemudian amalan yang mutabaah. Amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, itulah amalan yang punya bobot. Kalau amalan yang tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak ada bobot. Ketika ditimbang di amalan kebaikan, gak ada bobotnya sama sekali. Bahkan seperti debu yang diterbangkan. Baik. Ini dalil untuk menerangkan orang-orang yang beramal untuk mengejar dunia, maka mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, namun di akhirat mereka tidak dapatkan itu semua. Baik. Berikutnya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radi, in lam yu'ta sahiqa, ta'isa wan takas, fa idza syika fala taqas, tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'ata ra'su wa barakil qadamah, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fil isfaqah, wa in ista'dana lam yu'dan lah, wa in syafa'a lam yusyaffa'. Artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba hamilah. Jika diberi ia senang, tapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hadis yang sahih riwayat Sahih Bukhari
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamila, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wantakas wa idza syika falan taqash, tuba li'abdin akhadha bi'inani farsihi fi sabilillah, as'asrasuhu mugbarratin qadama, in kana fil hirasa kana fil hirasa, wa in kana fis saqah kana fis saqah, wa in ista'dana lam yu'dan lahu, wa in syafa' lam yushfa'. Ini adalah bentuknya doa kecelakaan. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada orang-orang yang sifatnya seperti disebutkan di hadis ini, yaitu celakalah abdu dinar, semoga kecelakaan kepada abdu dinar, semoga kecelakaan kepada hambanya dirham, hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamisah, hambanya pakaian, hambanya kain, penampilan, semoga kecelakaan menimpa mereka. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memang tujuan hidupnya adalah hanya untuk dunia. Tujuan terbesar dari hidupnya untuk dinar, untuk dirham, untuk penampilan, untuk gaya-gayaan. Nah, orang seperti ini didoakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang yang cintanya itu kepada dinar, cintanya kepada dirham, cintanya kepada harta benda, maka akan menghalangi dia dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah. Menghalangi dia dari ibadah, menghalangi dia dari berjihad, menghalangi dia dari berhaji, berumrah, karena cintanya kepada harta yang berlebihan. Mungkin uangnya sudah banyak, uangnya bertumpuk-tumpuk, tapi belum pernah haji. Ya. Usahanya padahal sudah maju, usahanya maju, tabungannya banyak, tanahnya luas, tapi sudah sampai tua, 70 tahun, 80 tahun, belum juga berangkat haji. Ya, kalau alasannya kena ngantrinya masih lama, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum daftar sama sekali, daftar saja belum, wah ini berarti cintanya kepada harta terlalu berlebihan. Kenapa nggak daftar haji? Ya takut habis. Kalau saya daftar haji habis nanti. Padahal sebaliknya, kalau orang beribadah dengan hartanya justru akan ditambah oleh Allah, akan dibuat semakin kaya oleh Allah kalau hartanya dia gunakan untuk ibadah. Dan terbukti tidak ada ceritanya orang yang pulang-pulang haji itu bangkrut terus minta-minta kepada orang lain, ya. Tidak ada cerita jadi pengemis, itu nggak ada ceritanya. Atau mungkin kami belum mendengar cerita itu. Tapi yang sebaliknya, orang yang pulang haji semakin kaya, usahanya semakin maju, Masya Allah. Bahkan dia bisa menghajikan orang lain. Ini luar biasa. Begitupun orang yang melakukan umroh, ya, pulang dari umroh, usahanya semakin maju. Bahkan berkali-kali dia pergi umroh. Semakin kita sering untuk melakukan ibadah umroh, semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk untuk mendapatkan rezeki, ya, niat umroh untuk dapat rezeki. Boleh, ya. Orang kalau umroh itu semakin kaya. Bahkan ada hadisnya, ya, tidak akan miskin orang yang berumroh. Ya, ini Masya Allah. Ya, yang punya travel. Ya, maka jangan dieman-eman. Kalau memang ada kelebihan, ada uang yang cukup, ya, jangan khawatir kekurangan. Ya, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurban, ya, padahal ada uang yang lebih, padahal dia mampu berkurban, tapi disimpan, eman-eman dikeluarkan uang itu. Ya, ini terlalu mencintai dunia, menghalangi dia untuk ibadah. Bahkan menghalangi dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang sahabat, yaitu siapa?
Ka'ab bin Malik ya, sahabat Ka'ab bin Malik. Namun tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi Ka'ab bin Malik itu tidak ikut berjihad itu ya karena harta. Pas kurmanya lagi mateng, ada panggilan jihad, berarti kan nggak panen. Beliau dengan tidak ada alasan atau mencari alasan tidak bisa ikut berjihad. Namun akhirnya menyesal dan bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali diwanti-wanti oleh Rasulullah, kalau umat ini sudah kecantol dengan harta, nah itu sulit untuk bangkit. Bahkan yang terjadi adalah keruntuhan. Makanya kata beliau, fitnah terbesar bagi umat ini adalah al-mal. Ya, fitnah terbesar bagi umat ini, bagi umatnya Rasulullah adalah harta. Makanya beliau pun dalam beberapa kesempatan menyampaikan, tidak khawatir kalau umatnya itu miskin. Tidak khawatir kalau umatnya semua fakir, itu beliau nggak khawatir. Justru kadang semakin fakir semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau khawatirkan kalau dibuka dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang saya takutkan menimpa kalian. Bal akhsha alaikum an tubsitu alaikumud dunya. Namun aku takut kalau kalian dibukakan pintu-pintu dunia. Maka kalian fatanafasuha kama tanafasuhum. Kalian saling berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang terdahulu Bani Israel, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka Allah hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan orang-orang sebelum kalian. Dan itulah yang terbukti di zaman kita sekarang ini. Sulit kita bisa bangkit, sulit umat Islam ini bisa menjadi jaya, bahkan akan senantiasa dihina oleh musuh-musuh Islam selagi mereka masih kecantol dengan dunia. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya yang membuat kalian itu hancur, yang membuat kalian itu dikuasai oleh musuh-musuh adalah terkena penyakit al-wahan. Penyakit apa? Al-wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahan? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Nah, ini yang sulit umat Islam ini akan bangkit. Baik. Nah, ini dilaknat atau didoakan laknat bagi orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk mencari dinar, mencari dirham, mencari fulus, ya, untuk pakaian, untuk bermegah-megahan, untuk penampilan. In u'tiya radiya, kalau dikasih maka dia senang, wa in lam yu'ta sakhita, tapi kalau tidak dikasih dia apa? Dia marah. Padahal kekayaannya sudah menumpuk, kekayaannya sudah banyak, ya. Ditahan rezekinya sedikit saja oleh Allah, langsung mencak-mencak, langsung menghina Allah atau langsung enggak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap saat usahanya terus lancar, dilancarkan oleh Allah, usahanya selalu lancar. Mungkin suatu ketika dia usaha ternyata gagal. Ya, mungkin contoh dia punya kebun, selalu tiap tahun selalu hasilnya bagus, panennya berhasil. Mungkin suatu musim ternyata panennya gagal, tidak ada panen sama sekali, gagal total. Nah, ketika dia ditahan seperti itu, mencak-mencak, bahkan dia suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Allah ini, ya kan? Kenapa saya dikasih begini-begini? Nah, sudah mulai keluar ucapan-ucapan yang kurang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena orientasinya untuk dunia, maka diuji sedikit saja oleh Allah, langsung tidak terima dengan ujian atau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata para ulama, in u'tiya, kalau dikasih. Nah, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, maksudnya adalah yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. In u'tiya, kalau dikasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, in u'tiya, yang memberi adalah manusia. Kalau dikasih oleh manusia dia ridho, kalau tidak dikasih oleh manusia dia tidak ridho atau dia marah.
Nah, ini yang berlaku sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Sesungguhnya di antara mereka orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan sedekah darimu. Fa in u'tu minha, kalau mereka dikasih sedekah itu mereka radu, mereka bahagia, mereka bergembira. Ketika dapat ghanimah, mereka dapat bagian bahagia. Ya. Wa illam yu'tu, tapi kalau tidak dikasih sedekah itu mereka mulai menghina, mengumpat, mencela. Itulah orang-orang munafik. Ya. Ataupun makna yang pertama tadi adalah yang memberi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika mendapatkan karunia-karunia, dia merasa Allah sangat baik sama dia. Ya. Bahkan dia merasa Allah itu memuliakannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr, ya, bagaimana tentang orang-orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan Robbi akraman. Adapun ketika disempitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun ketika disempitkan rezekinya, ditahan sedikit saja rezekinya, dia mengatakan Tuhanku telah menghina saya. Tuhan tidak baik kepada saya. Ya, Tuhan hanya baik kepada orang lain, tapi tidak baik kepada saya. Padahal bertahun-tahun dia dapat kenikmatan. Sekali saja diuji sudah mengatakan yang demikian. Bertahun-tahun dia sehat. Ya. Begitu diuji sakit sedikit saja langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW memuji ada orang-orang yang memang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia yang senantiasa memegang kendali kudanya atau memegang tali kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, alias tidak mempedulikan dunia. Mungkin dia punya harta yang dia tinggalkan, dia punya anak yang dia tinggalkan, punya istri yang dia tinggalkan, punya kebun yang dia tinggalkan, punya peternakan dia tinggalkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ini berjihad dengan tidak memperdulikan penampilannya. Berdebu, kusut, bajunya mungkin bisa compang-camping, robek sana, robek sini, tidak peduli, yang penting dia berjihad. Nah, tapi kalau orang yang selalu perhatian dengan penampilannya, kalau saya berjihad nanti kena debu. Ya gimana bisa berjihad takut sama debu gitu. Nanti kena panas gimana? Nanti saya jadi hitam. Nah, gimana bisa jadi jihad? Enggak bisa kalau orang seperti ini jihad. Untuk nolong orang saja takut bajunya rusak, bajunya kotor, ya enggak jadi nolong orang. Ya. Bahkan wa in kana fil hirasa kana fil hirasa. Bahkan kalau tidak dikasih kedudukan dia enggak masalah. Mau dikasih kedudukan paling belakang silakan. Dia jadi hirasa, pasukan paling belakang enggak masalah. Enggak jadi panglima pun enggak masalah. Enggak mimpin pasukan enggak jadi masalah. Enggak bagian megang ini megang itu enggak masalah. Nah, ini yang betul-betul orientasinya untuk akhirat. Dijadikan di bagian belakang, barisan paling belakang, dia pun ikut di barisan yang belakang. Wa in kana fi saqah kana fi saqah, ataupun dia hanya bertugas sebagai penjaga, yaitu sebagai satpam, penjaga-jaga barisan, penjaga-jaga perbatasan, itu pun dia lakukan, ya, enggak peduli. Dan orang-orang seperti ini sta'dana lam yu'dan lahu. Penampilan mereka, tampang-tampang orang seperti ini kalau minta izin tidak diizinkan. Dia minta izin kepada atasannya tidak dikasih izin. Karena enggak punya kedudukan, enggak punya ya enggak punya apa-apa. Kalau orang yang dekat dengan atasan mau izin, mau cuti berapa bulan silakan. Mau izin berapa hari silakan. Kalau dia dekat sama atasan. Nah, ini orang yang enggak dikenal sama atasan, orang yang
ya orang yang nggak dipandang, maka minta izin pun sulit. Bahkan minta izin untuk bertamu saja, minta izin untuk datang ke rumah orang, ini mungkin ditolak sama orang. Nggak, jangan datang, nggak usah datang. Habis-habisi beras, habis-habisi jajan, habis-habisi lauk ya. Minta izin aja nggak dikasih izin. Tapi kalau yang datang itu ternyata orang yang punya kedudukan. Wah, ini bupati mau datang bertamu ke rumah. Wah, ahlan wa sahlan. Ya. Wah, bahkan dia bisa renovasi rumah. Kalau ada orang penting yang mau bertamu ke rumahnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini yang nggak dikenal, mungkin nggak diizinkan untuk datang ke rumahnya. Datang pun mungkin di teras rumah ya, nggak dikasih masuk ke dalam rumah. Bahkan wa in syafa lam yushfa. Jadi bahkan dia pengen minta tolong ya, tidak diizinkan untuk tolong. Orang nggak mau ya. Sini saya yang tolong ya. Orang nggak mau menerima pertolongan dari orang tersebut. Saking nggak terkenalnya, saking nggak punya apa-apanya. Namun orang seperti itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW, kena bertanda bahwa orientasi mereka adalah untuk akhirat dan mereka itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi orang itu mulia, menjadikan orang itu mulia bukan masalah zahirnya, tapi masalah batinnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yandur ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak melihat kepada dohir-dohir kalian, penampilan gaya-gaya kalian, tidak. Namun Allah melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Allah alam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan? Nah, ada salah satu contohnya seperti contohnya imam memperbanyak ruku agar dapat makmum yang masuk itu dapat ruku, itu kan termasuk ini boleh. Tapi kalau misalkan ini terjadi seorang imam jadi di masjid tersebut itu nggak ada kunut subuh. Tapi ada satu jamaah itu setiap rakaat kedua habis subuh itu selalu kunut. Makanya imam ketika ruku pertama kali setelah sujud pertama kali setelah ruku itu kan makmum masih kunut, ada satu makmum yang kunut, itu dilamakan agar makmum ini dapat sujudnya imam. Itu bagaimana? Termasuk yang itu ada tercampur amalan, sementara kan amalannya kan dari sisi mengikuti imam pun tidak mengikuti imam jamaah seperti itu. Baik. Kalau imamnya tidak kunut, lalu jamaahnya kunut sendiri, nah ini tidak boleh, ya. Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi di antara syarat dalam salat berjamaah yaitu mengikuti imam. Bahkan kalau tidak mengikuti imam termasuk dosa besar. Tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara yang rukun maupun wajib. Kalau dalam perkara yang sunnah nggak ikut imam nggak masalah. Imamnya kunut kita nggak ikut nggak masalah. Karena kunut itu bukan rukun ataupun kewajiban. Imamnya pakai usolli, kita nggak pakai usolli, nggak masalah. Karena usolli itu bukan menjadi syarat rukun ataupun kewajiban dalam sholat. Tapi kalau dalam hal-hal yang menjadi rukun sholat, wajib hukumnya untuk ikut imam. Ruku, sujud. Nah, apabila imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud. Nah, ini hukumnya wajib. Bahkan kalau menyelisih imam, ancamannya juga berat.
bisa dipalingkan wajahnya menjadi wajah keledai. Ya. Lebih cepat gerakannya dari imam saja, ya, itu bisa-bisa wajahnya dirubah menjadi wajah keledai. Lebih cepat ataupun lebih lambat daripada imam, ini semuanya haram hukumnya, ya. Jadi tidak boleh. Kalau pengen kunut ya nanti mungkin sujud sahwi, kalau memang dia merasa kunut itu ternyata terlewatkan sujud sahwi. Atau sebagian Syafi'iyah meyakini kunut itu adalah sunnah, bukan wajib, ya. Maka tidak boleh, ya. Nah, terus imam ketika menunggu jamaah yang kunut itu, ya sebetulnya keliru juga. Ya. Karena dia sudah menyelisihi imam. Kecuali kalau kasusnya jamaahnya itu dari luar, jamaahnya belum masuk sholat jamaah, nah itu bisa imam menunggu jamaah yang ada di luar. Contoh, dia selesai baca surat, dia masih nunggu nggak ruku-ruku, masih nunggu nggak mau ruku, kena tunggu jamaah yang masih wudu, ya. Nggak masalah, karena jamaahnya belum masuk di dalam barisan jamaah. Tapi kalau sudah masuk dalam barisan jamaah, maka imamnya harus melakukan sholat sesuai dengan yang ditentukan, dan nggak perlu menyebabkan jamaah itu akhirnya menyelisihi imam. Dan kalau jamaah itu sudah menyelisih imam, masa bukan mengikuti jamaahnya, jamaah yang mengikuti imam, bukan imam yang ngikutin jamaah. Ini gara-gara mungkin contoh misalnya makmumnya ada orang yang terlalu cepat, makanya imamnya pun ikut cepat ini. Takut keduluan makmumnya. Nah, ini juga keliru. Makmum lah yang ikut imam, bukan imam itu ngikutin makmum. Nah, ini salah gitu, ya. Makanya hadis tadi innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Makanya dalam rumah tangga pun namanya imam itu diikuti, bukan imam malah ngikutin makmum. Suami itu imam, istri itu makmum. Ya, Pak, ya. Nah, jangan istri malah ngikutin, suami malah ngikutin istri. Ngikutin masalah apa maksudnya? Bukan ngikutin, namanya tunduk sama istri, ya. Disuruh berbuat maksiat manut. Nah, ini kan bukan imam namanya. Allah alam bisawab. Nah, kalau duduknya, karena sholat subuh, jadi duduknya imam itu semuanya, jadi bukan takbir, gimana itu? Nah, termasuk duduk tidak harus mengikuti imam, ya. Takbirnya, duduknya, ya, tata cara duduknya, ya, bukan duduknya. Kalau imam duduk ya kita harus ikut duduk, tapi tata cara duduknya enggak harus sesuai dengan imam. Makmumnya iftiros, imamnya tawarruk, enggak masalah, atau sebaliknya tidak masalah. Imamnya ketika tasyahud itu menggoyang-goyangkan jari, makmumnya jarinya enggak digoyang-goyangkan, enggak masalah, ya. Nah, ya, dan seterusnya. Jadi yang harus diikuti itu dalam perkara-perkara yang rukun dan yang wajib. Nah, itu wajib diikuti. Nah, saudara. Terkait haji batal itu saya wajib di kita itu kan biasanya diwakilkan imin yang ada di Masjidil Haram. Nah, kaitannya dengan syaratnya tadi ya, misalnya kan kita nggak tahu imin ini termasuk yang apa ya, yang mengedepankan akhirat atau dunia saja. Kalau tadi Ustaz jelaskan kan yang penting secara biaya udah mencukupi, ya. Kan yang penting kan ikhlasnya dari Pak Imin tadi. Sudah ini untuk para jemaah haji yang di kita ini yang membanggakan keluarganya itu, bagaimana bisa menilai itu? Baik. Dalam urusan badal yang sifatnya itu adalah menggunakan harta,
maka yang menjadi patokan adalah harta yang sudah dikeluarkan dengan niat untuk membadalkan. Terlepas dari orang yang membadalkan itu, apakah dia niatnya benar atau tidak, caranya benar atau tidak, ini tanggung jawab orang yang membadalkan. Nah, orang yang niat untuk membadalkan, banyak si sahib sahib orang yang meninggal ini, anaknya ataupun keluarganya itu, dia sudah membayar dan dia sudah berniat untuk biaya ini untuk membadalkan keluarga mereka. Nah, selanjutnya itu adalah yang melakukan badal, yang ditugaskan sebagai orang yang membadalkan. Nah, itulah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau niatnya untuk dunia, ya dia sendiri yang menanggung. Bahkan kalau dia berkhianat misalkan, juga dia yang menanggung. Mungkin dia melakukan badal tidak sesuai dengan syariat, badalnya tidak sesuai dengan rukun ataupun syarat dalam ibadah haji, tapi dia hanya menerima bayaran. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah orangnya sendiri. Nah, kita yang sudah mengeluarkan uang, insya Allah pahalanya sudah nyampe, karena kita sudah meniatkan dan sudah mengeluarkan uang. Ya. Namun yang lebih kehati-hatian, karena kita juga memperhatikan kualitas orang yang membadalkan, maka kita juga harus milih-milih. Nah, kita juga selektif ya, selektif untuk memilih orang atau berdasarkan rekomendasi daripada orang yang tahu, orang-orang yang membadalkan itu yang sesuai amanah ya. Karena betul ada yang menerima badal itu lebih dari satu orang. Jadi badal dari sini-sini dikerjakan dalam satu waktu. Nah, ini kan nggak sah ibadah seperti ini. Berarti kan tidak amanah. Satu orang wajib membadalkan satu orang. Tidak boleh satu orang badal dua orang dalam waktu yang bersamaan. Kecuali kalau waktunya berbeda, nggak masalah. Ibadah haji itu kan waktunya cuma 1 tahun 1 kali. Nah, ketika dia badal haji kok 2 orang sekaligus, nah ini kan nggak sah gitu ya. Jadi hati-hati ya. Artinya teliti, kita lihat siapa yang betul-betul amanah. Ya, kalau kami ikut merekomendasikan ya mungkin para mahasiswa yang sudah belajar ya, insyaallah amanah, insyaallah sesuai sunnah. Ya. Tapi kalau sembarangan ya ini nggak tahu ya apakah sesuai atau tidak ya. Allahu a'lam bishawab. Taib, sampun? Hadis mursal itu adalah hadis yang tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu kan di atasnya ada sahabat. Tapi tabi'in mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini kan mursal. Ya, jadi hadis yang tidak nyambung. Sanadnya tidak nyambung, sanad yang terputus. Ya, dari tabi'in harusnya melalui sahabat, tapi dia langsung dari Rasulullah SAW. Berarti kan pasti ada sahabat yang ada di situ. Cuma tidak disebutkan siapa sahabatnya. Nah, hadis semacam ini itu kadangkala dihukumi sebagai marfu, yaitu yang dimarfukan ya kepada Rasulullah. Tabi'in ini betul-betul mendengar dari sahabat ya. Terutama dalam perkara-perkara gaib ya. Perkara-perkara gaib, pahala, ancaman, ini tidak mungkin para tabi'in itu mereka menyimpulkan sendiri atau para sahabat menyimpulkan sendiri, nggak mungkin. Kalau para sahabat pasti mendengar dari Rasulullah, sedangkan tabi'in mendengar dari para sahabat ya. Ini nanti dikaji di kitab-kitab mustalahul hadis tentang istilah-istilah hadis ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, dan hadis mursal itu hadis yang termasuk hadis yang dhaif ya. Nah,